Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan NIM 2124048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diagnosis kesulitan belajar. Simak video tersebut. Bye. Apa sih itu yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam menerima, memahami, mengolah, maupun menyampaikan kembali informasi pembelajaran. Hambatan tersebut menyebabkan hasil belajar tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kesulitan belajar bukan berarti siswa itu tidak mampu, tetapi siswa itu membutuhkan pendekatan, metode, atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, guru harus mampu mengenali gejala kesulitan belajar sejak dini agar dapat memberikan penanganan secara tepat. Yuk, sekarang kita mengenali ciri-ciri kesulitan belajar. Yang pertama yaitu nilai akademik rendah, yang kedua, lambat memahami materi, yang ketiga, sulit berkonsentrasi, yang keempat, kurang percaya diri, yang kelima, tidak mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu juga, siswa juga dapat terlihat kurang aktif dalam kelas, mudah bosan, atau menunjukkan perilaku tidak tertarik pada pelajaran tertentu. Ciri-ciri ini harus diperhatikan secara objektif karena siswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan pengamatan yang baik, guru dapat membedakan antara kesulitan belajar dan kurangnya usaha belajar siswa. Oke, selanjutnya ada dua faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Contohnya adalah kondisi kesehatan yang terganggu, seperti kurang tidur atau sakit, sehingga menurunnya konsentrasi siswa tersebut. Selain itu, motivasi belajar yang rendah juga dapat menyebabkan siswa tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Faktor lainnya adalah minat belajar yang kurang, tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, serta gangguan emosional seperti cemas atau stres. Semua faktor ini berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berasal dari lingkungan di luar diri siswa. Misalnya lingkungan keluarga yang kurang mendukung, seperti kurang perhatiannya orang tua terhadap pendidikan anak. Selain itu, metode mengajar guru yang kurang variatif juga dapat membuat siswa sulit memahami materi. Selanjutnya, sarana belajar yang terbatas. Pengaruh teman sebaya, serta suasana kelas yang tidak nyaman juga menjadi penyebab kesulitan belajar. Karena itu, keberhasilan belajar memerlukan dukungan dari lingkungan yang kondusif. Selanjutnya yaitu jenis kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik berkaitan langsung dengan kemampuan dalam mata pelajaran. Contohnya adalah yang pertama disleksia, yaitu kesulitan membaca, yang kedua disgrafia, yaitu kesulitan menulis, dan yang ketiga yaitu diskalkulia, kesulitan dalam berhitung. Selain itu, ada juga siswa yang kesulitan memahami konsep-konsep tertentu seperti matematika atau bahasa asing. Jenis kesulitan ini memerlukan strategi pembelajaran khusus, latihan berulang, serta kesabaran dari guru agar siswa dapat berkembang secara optimal. Apabila tidak ditangani, kesulitan dalam belajar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti prestasi siswa akan menurun, motivasi belajar berkurang, dan siswa akan merasa rendah diri dibanding teman-temannya. Dalam jangka panjang, siswa akan mengalami stres, tidak naik kelas, bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, penanganan kesulitan belajar harus dilakukan sedini mungkin agar dampak negatif tersebut dapat dicegah. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama melakukan identifikasi masalah sejak dini, yang kedua memberikan bimbingan belajar tambahan,
atau bisa mengikuti seperti les atau bimbel. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan variatif agar siswa itu tidak mudah bosan dan juga agar siswa itu mudah dalam memahami pembelajaran. Yang keempat, menjalin kerjasama antara guru dan orang tua. Selain itu juga siswa bisa dapat dibantu melalui layanan konseling dengan guru BK. Nah, pendekatan ini agar membantu siswa tersebut memahami materi sesuai kemampuannya dan meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Kesimpulan, kesulitan belajar adalah hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran karena faktor internal maupun faktor eksternal. Kesulitan belajar dapat berbentuk akademik maupun non-akademik. Jika tidak ditangani, akan berdampak negatif terhadap perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan untuk memberikan solusi yang tepat. Dengan penanganan yang baik, siswa dapat berkembang dan mencapai prestasi belajar secara optimal. I just had to let you know you're